harapan ada di pundak Evandra Florasta. Tendangan penalti mampu dihalau. Evandra Florasta dari reboundnya mampu menciptakan gol yang tentunya bermakna luar biasa. Pasukan Garuda Muda siap terbang tinggi di Saudi Arabia Tengah. Evandra Florasta penaltinya gagal, tapi dia anak muda yang pantang menyerah. Dia lepaskan tendangan berikutnya yang terhujat dan lepaskan untuk membawa Indonesia unggul di Arab Saudi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Berita yang sangat menyenangkan, Timnas Indonesia U17 mampu menumbangkan Timnas Korea Selatan dengan skor 1-0 melalui titik penalti. Ya, walaupun sempat ditepis oleh kiper Korea Selatan, tapi mampu bola rebound dari kiper mampu diselesaikan oleh Evandra Florasta. Jadi kita dengarkan komentar dari Bung Ropan. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Ya, semoga baik-baik saja ya, dimanapun teman-teman berada. Dan kita akan melanjutkan pembicaraan tentang Timnas U17 kita yang sukses di laga awal grup C Piala Asia U17 yang berlangsung di Jeddah di Arab Saudi, ketika kita mengalahkan Korea Selatan dengan 1 gol lewat pemain kita gelandang terbaik di U17 yaitu Evandra Florasta. Ini terjadi di menit 90+1 atau sudah dimasuki injury time ya, mungkin ada 7 menit injury time, dan kita mendapatkan hadiah penalti dari wasit. Ada handsball di sana pemain belakang dari Korsel, dan ini dieksekusi oleh Evandra, tapi bola masih sempat teman-teman ya ditahan oleh kiper dari Korea Selatan, Park Do-hun, dan bola mental lagi, rebound yang sangat bagus dilakukan oleh Evandra untuk membuat kita unggul 1-0, dan ini sulit bagi Korsel untuk bisa mengejar kemenangan yang sangat penting, krusial di laga awal ini, karena Korsel tentunya akan lebih diunggulkan dalam pertandingan ini, dan kelihatan bahwa mereka terus ini menguasai permainan. Kita bermain dengan sangat disiplin ya, ikuti Panji dan kawan-kawan itu bertahan dengan baik, melakukan counter attack juga dengan baik. Jadi kita bermain dengan sangat rapat, terutama di garis pertahanan kita, dan ini menyulitkan bagi pemain-pemain Korsel. Saya pikir ini suatu hal yang baik sekali di laga awal yang selalu sulit di turnamen manapun, dan tim asuhan Nova Arianto melakukan yang terbaik di Prince Abdullah Al Faisal di Jeddah ya. Dan kita berharap bahwa kemenangan ini akan melanjutkan motivasi dari anak-anak untuk tampil lebih baik lagi di pertandingan berikut, karena pertandingan berikut tidak mudah ya. Kita akan menghadapi Yaman pada tanggal 7 April yang akan datang, dan Yaman di grup yang sama. Setelah kita bisa mengalahkan Korea Selatan, mereka mengalahkan Afghanistan dengan 2-0. 2 gol Yaman diciptakan oleh Muhammad Al-Rawi dan Muhammad Al-Garas. 2 gol yang sangat cepat ini terjadi hanya berselang mungkin 3 menit ya, di antara menit 24 ke menit 27, dan akhirnya Yaman bisa clean sheet memimpin klasemen sementara. Makanya kita harus hati-hati, anak-anak tidak boleh terlena, tidak boleh berpuas diri dengan kemenangan melawan Korsel. Kita lupakan saja ya hasil melawan Korsel. Dengan luar biasa kita bisa mendapatkan 3 poin, karena banyak juga yang melihat ya pertandingan lawan Korsel ini 1 poin aja sebenarnya sudah cukup. Tapi kita bisa memanfaatkan laga ini untuk membuat Korsel frustrasi, karena mereka peluang demi peluang yang mereka dapatkan terus selalu gagal di depan penjaga gawang kita Dava. Dan sebenarnya kita bisa juga mencetak gol ya, kalau kali babak pertama ketika Firza ya masuk ke kotak penalti 1-on-1 dengan kiper Park Do-hun, tapi sayang sekali dia gagal untuk menyelesaikan peluang terbaik ketika masuk ke kotak penalti dan berhadapan langsung dengan kiper Korsel tersebut. Tapi tidak mengapa, kita harus bersyukur. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan kemenangan, karena kemenangan ini membuka jalan kita untuk menuju ke Piala Dunia. Artinya Piala Dunia itu sudah di depan mata. Kalau kita selangkah lagi kita menang melawan Yaman, maka kita bisa mengunci 1 tiket untuk bisa menuju ke babak
selanjutnya, karena 16 besar ini kita akan lolos ke perempat final di 8 besar, dan 8 besar nantinya di 4 grup itu, juara grup dan runner-up grup itu sudah dipastikan bisa lolos ke Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar nantinya. Dan jatah Asia itu ada 8 teman-teman ya. Jadi Indonesia punya peluang setelah menang lawan Korsel. Korsel tim yang sangat berat tentunya, dan Korsel pasti akan habis-habisan. Setelah kalah lawan Indonesia, Korsel akan tampil untuk all out untuk meraih kemenangan melawan Afghanistan, karena ketika mereka menang melawan Afghanistan tentunya mereka bisa berpeluang lagi untuk bisa lolos. Sekarang target Korea Selatan ya setelah mereka kalah Indonesia ya paling tidak peringkat kedua, atau Korsel berharap Indonesia kalah dari Yaman. Tapi kalau kita bisa memukul Yaman, ini sudah bagus buat kita. Paling tidak Korsel bisa akan habis-habisan dengan Yaman dalam pertandingan terakhir. Dan kalau Korsel bisa mengalahkan Afghanistan, ya kita dengan Afghanistan terakhir tanggal 10 April yang akan datang lebih enak buat kita. Artinya anak-anak juga bisa bermain lebih tenang, lebih santai. Artinya kemudian imbang saja udah oke, kita bisa menjadi juara grup. Dan tapi kalau kita bisa menang melawan Yaman, saya yakin dan percaya bahwa tim asuhan Nova Arianto ini bisa mengalahkan Afghanistan dalam pertandingan tanggal 10 April yang akan datang. Jadi tugas sekarang bagi anak-anak itu lupakan euforia ya. Cukup kemarin kita itu orang sudah sangat senang, gembira, tentunya di kamar ganti, ruang ganti mereka bernyanyi-nyanyi untuk bisa melampiaskan kegembiraan ini, ya wajar gitu. Tetapi mulai saat ini tentunya sudah coba untuk menggeser perhatian sekarang ke Yaman, karena ini pertandingan juga yang dianggap penting untuk menentukan langkah kita menuju ke Piala Dunia. Dan selamat tentunya buat Matthew Baker dan kawan-kawan, tampil dengan sangat baik sepanjang pertandingan tentunya, dan ini diapresiasi oleh Coach Nova. Coach Nova merasa puas tentunya dengan penampilan timnya semua karena kerja keras ya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Umum ya, menyikapi hasil lawan Korea Selatan. Ketua Umum Pak Erick Thohir itu sangat senang tentunya, karena Pak Erick sudah mengatakan bahwa ini kerja keras bukan individu tapi semua tim ya. Dan dia bersyukur bahwa dengan kerja keras itu kita mendapatkan hasil yang baik, hasil yang positif untuk bisa mengalahkan Korea Selatan. Artinya dia sangat bangga tentunya dengan pencapaian ini, termasuk dengan seluruh tim, seluruh kepelatihan, dan Coach Nova. Hingga sekarang bagaimana Coach Nova merancang strategi selanjutnya untuk bisa mengalahkan, menjinakkan Yaman yang bermain juga sangat baik di saat mengalahkan Afghanistan. Oke, dengan saya Bung Roban berbicara di sini untuk timnas U17 kita yang sukses mengalahkan Korsel dengan 1-0 lewat gol Evandra Florasta. Ciao.